Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang proses produksi bioetanol. Nah, proses produksi bioetanol ini adalah salah satu aplikasi rekayasa biokimia di industri, yang mana banyak banget bidang yang bisa dicakup pada aplikasi RBK ini. Salah satunya adalah energi, kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Untuk energi, kesehatan, kemudian makanan dan minuman serta lingkungan ini akan kita bahas pada kesempatan semester ini. Nah, untuk energi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses reaksi dan produksi dari suatu bioetanol. Nah, di sisi kesehatan, kemudian di sisi lingkungan pun juga akan kita bahas di next video seperti itu. Nah, teman-teman di sini sudah pada tahu bahwa bioetanol atau yang memiliki rumus umum C2H5OH adalah suatu jenis dari pelarut organik, dan juga etanol ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk produk turunannya seperti etil asetat, etil etanoa, dan lain sebagainya. Nah, C2H5OH atau etanol ini merupakan salah satu jenis bentuk energi baru yang terbarukan. Nah, etanol sebagai energi base ini memiliki kemurnian sekitar 99,9%, yang mana aplikasinya akan dicampur dengan bahan bakar yang lain. Bagaimana reaksi yang terjadi untuk menghasilkan suatu etanol itu adalah ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hidrasi etilen, dan yang kedua adalah fermentasi dari glukosa. Nah, jika kita bandingkan dua tinjauan reaksi ini, yaitu hidrasi etilen dan fermentasi glukosa, dari sisi bahan baku, hidrasi etilen menggunakan C2H4 sebagai bahan bakunya, sedangkan untuk fermentasi glukosa menggunakan C6H12O6 atau monosakarida sebagai bahan bakunya. Kemudian dari proses reaksinya, suhu dan tekanan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan etanol dengan metode dehidrasi etilen ini sangat besar, sedangkan kalau kita menggunakan fermentasi cukup pada suhu 30-40 derajat Celcius dengan tekanan 1,15 atm. Kedua reaksi ini membutuhkan katalis, yang mana untuk hidrasi etilen kita menggunakan katalis H2SO4, sedangkan kalau untuk fermentasi kita bisa menggunakan yeast yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Nah, mengapa kita untuk tinjauan RBK kita akan memilih memproduksi etanol dengan menggunakan metode fermentasi glukosa? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa C2H4 atau etilen ini adalah sumbernya dari gas alam, yang mana gas alam ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sedangkan jika kita menggunakan etanol dengan menggunakan C6H12O6, yang mana ini nanti proses sumbernya adalah dari tanaman ini bisa sangat diperbaharui, sehingga pembuatan bioetanol dari fermentasi pun marak untuk ditinjau lebih lanjut seperti itu. Nah, dari sisi reaksi C6H12O6 untuk menghasilkan etanol akan ada hasil samping, yaitu karbon dioksida. Sumber alami C6H12O6 ada 3 tahapan tanaman yang bisa teman-teman jadikan sebagai bahan baku utama, yaitu tanaman bergula, tanaman berpati, dan tanaman berselulosa. 3 jenis bahan ini akan memiliki perbedaan penanganan atau perbedaan metode alat reaksi yang akan digunakan. Nah, untuk dari sisi komposisinya, Lignocellulose atau tanaman yang mengandung selulosa akan memiliki kekompleksan paling tinggi dibandingkan pati dan diglukosa, karena lignocellulose ini akan mengandung lignin, selulosa, dan pati, sedangkan kalau pati dan selulosa jauh lebih sederhana komposisinya. Nah, untuk menghasilkan pati dari lignocellulose, maka teman-teman akan melakukan atau melewati metode yang disebut dengan pretreatment enzim. Kita akan masukkan enzim di dalam lignocellulose sehingga lignocellulose ini akan memisah antara pati dengan ligninnya. Sedangkan bahan baku utama pati ini
untuk kita breakdown menjadi glukosa, kita membutuhkan reaksi yang disebut dengan hidrolisis. Nah, hidrolisis ini bisa kita gunakan hidrolisis asam basa ataupun enzim. Seperti itu. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pati adalah termasuk polisakarida, sedangkan glukosa adalah monosakarida. Oke, jika kita meninjau proses industri kimia dari bioetanol, seperti proses industri kimia pada umumnya, proses produksi untuk etanol ini pun juga akan melewati 6 tahap utama, yaitu yang pertama penyimpanan bahan baku, yang kedua pretreatment bahan baku, yang ketiga proses reaksi utama, dan yang keempat pemisahan produk, yang kelima pemurnian produk, dan yang keenam adalah penyimpanan produk. Pada sesi penyimpanan bahan baku, nah untuk menentukan alat proses apa yang tepat untuk menyimpan bahan baku, maka teman-teman harus ketahui dulu apa saja bahan baku yang akan kalian gunakan untuk proses ini. Yang pertama jelas bahan baku utama, yaitu tanaman yang mengandung lignoselulosa atau pati atau yeast. Yang bahan baku kedua adalah yeast, dan bahan baku yang ketiga adalah air. Nah, baik lignoselulosa dan pati, biasanya ini nanti tanamannya berupa tanaman padat, maka teman-teman akan simpan di silo. Sedangkan glukosa, dia biasanya fasenya cair, yaitu nanti kita bisa disimpan di tangki. Yeast itu nanti biasanya serbuk, kita pakainya silo, sedangkan air pun karena fasenya cair kita simpan di tangki. Untuk pretreatment bahan baku, yang kita treatment untuk proses ini adalah bahan baku lignoselulosa dan pati. Biasanya kita akan gunakan mill atau grinder untuk mengurangi ukuran partikelnya. Sedangkan untuk yeast atau serbuk itu nanti kita akan aktivasi dengan memerlukan bantuan gula sebagai tambahan nutrisi yeast tersebut. Nah, proses aktivasi yeast terjadi pada suhu 50 derajat Celcius. Sedangkan yang ketiga adalah proses reaksi utama. Nah, proses reaksi utama ini nanti akan terjadi pada suhu 40-60 derajat Celcius. Proses reaksi terjadi selama 7 hari dengan menghasilkan kadar etanol keluar reaktor adalah sebesar 10%. Reaktor yang digunakan adalah reaktor batch. Sedangkan untuk proses pemisahan dan pemurnian produk, khusus untuk etanol, karena nanti etanol yang dikeluarkan hasil reaktor adalah 10%, kita akan memerlukan beberapa alat proses untuk separasinya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa bioetanol di pasaran ada 3 kemurnian yang marketable seperti itu, yaitu 70%, 96%, dan 99,9%. Nah, alat pemisahan dan pemurnian produk ini adalah menara destilasi dan menara dehidrasi. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan bioetanol. Pertama, bahan baku tanaman yang berbasis selulosa akan dikurangi ukurannya di crusher. Kemudian masuk ke tangki delignifikasi. Fungsi tangki delignifikasi ini adalah untuk menghilangkan lignin dengan bantuan enzim deselulase. Setelah itu, keluar dari tangki delignifikasi, tanaman selulosa ini akan berubah menjadi pati. Dari pati, kemudian masuk ke tangki hidrolisis. Dalam tangki hidrolisis ini akan ditambahkan basa, asam atau enzim, NaOH, HCl atau alfa amilase atau beta amilase. Nah, fungsi dari ini adalah untuk memecah memecah pati yang merupakan polisakarida menjadi monosakarida atau glukosa. Kemudian glukosa masuk ke dalam bioreaktor untuk diubah menjadi etanol. Keluaran dari bioreaktor, glukosa akan berubah menjadi etanol dengan kadar 10%. Kemudian etanol 10% ini akan kita murnikan di dalam menara destilasi untuk menghasilkan etanol 70%.
etanol medis yang kemudian kita simpan di dalam tangki, atau etanol 96% yang digunakan juga sebagai medis untuk di tangki. Tetapi jika ingin menghasilkan etanol dengan kadar 99,9%, maka etanol dengan kadar 96% ini kita akan alirkan kembali di menara dehidrasi. Di dalam menara dehidrasi ini nanti akan menghasilkan etanol 99,99%. Seperti itu proses utama untuk diagram alirnya. Berikut adalah kondisi operasi di masing-masing alat. Di crusher dan di tangki delignifikasi ada di sekitar suhu 30 derajat Celcius dan 1 atm. Di tangki hidrolisis di sekitar 90 derajat Celcius 1 atm. Kemudian di bioreaktor 30-50 derajat Celcius 1 atm. Di menara destilasi ini di sekitar 70 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dan menara dehidrasi ini di sekitar 30-70 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi, ini adalah alur untuk bahan baku selulosa. Tetapi jika kalian menggunakan bahan baku tanaman berpati, maka bahan baku tanaman ini tidak melewati tangki delignifikasi, tetapi langsung masuk ke tangki hidrolisis terus sampai menara dehidrasi. Membuat etanol 99,9%. Begitu pula jika teman-teman menggunakan bahan baku berbasis glukosa. Jika bahan baku atau tanaman kalian sudah ada glukosanya saja, maka teman-teman tidak perlu dehidrasi dan delignifikasi. Kalian tinggal masuk ke reaktor, kemudian masuk MD dan masuk menara dehidrasi untuk menghasilkan etanol 99%. Nah, selain itu di menara dehidrasi kita menggunakan zeolit atau karbon aktif atau silika gel yang berfungsi sebagai dehidran atau menyerap air. Dan untuk yeast yang teraktivasi ini nanti masuk pertama kali di fase persiapan reaktor batch. Kemudian teman-teman juga membutuhkan air untuk mengencerkan agen hidrolisis, yaitu NaOH, HCl atau enzim alfa beta amilase. Nah, di dalam sini juga ada pertanyaan, kenapa kok membutuhkan menara dehidrasi untuk menghasilkan etanol 99%? Karena campuran C2H5OH dan H2O ini adalah azeotrop pada konsentrasi 96%. Azeotrop itu apa? Azeotrop itu adalah kondisi fraksi uap itu sama dengan fraksi cair, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan menara destilasi saja, sehingga teman-teman membutuhkan alat bantu tambahan yang berupa menara dehidrasi. Seperti itu alasannya kenapa MD hanya maksimum di 96% komposisi bioetanol yang keluar. Sekarang kita meninjau tinjauan reaksi pada bioetanol. Di PPT sudah ada, saya ingin menyimpulkan kembali seperti itu, bahwa glukosa akan berubah menjadi asam pirufat, kemudian asam pirufat akan berubah menjadi aldehid, aldehid ini akan berubah menjadi etanol. Glukosa dalam perubahannya menjadi asam pirufat dibantu oleh enzim glukolisis, sedangkan asam pirufat dalam tujuannya untuk berubah menjadi aldehid akan dibantu oleh enzim pirufat karboksilase. Aldehid akan berubah menjadi etanol dengan bantuan enzim aldehid dehidrogenase. Nah, ketiga enzim ini terkandung secara sempurna di dalam fisiologi Saccharomyces cerevisiae, sehingga untuk membuat etanol maka kita bisa menggunakan yeast dengan kandungan Saccharomyces cerevisiae untuk bisa memaksimalkan proses reaksi dari glukosa menjadi etanol.